Shalom, selamat siang yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2025. Saya yang bernama Mirayanti Burutumeang SPDK, saya mengajar di SMK Negeri 1 Tandun. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Nomor peserta 1049553619201. Nomor NIM 1520240104137. Hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di sekolah saya pada kelas 11. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan dari hasil kinerja saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat siang semuanya. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oke. Kita akan masuk belajar agama, tapi sebelum kita belajar, kita bernyanyi terlebih dahulu. Sebelum bernyanyi, sehabis bernyanyi, nanti yang memimpin doa, Moja, silakan ke depan. Kita bernyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. 2, 2, 3 ya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sebelum mulai ibadah kita bersatu berdoa. Kembali Bapa kami kasih kepadamu dengan pada saat hari ini masih dapat kami menjadi tempat ini untuk ibadah kami. Memang berkati setiap kita yang mendengar dan berdoa Bapa, berarti juga pemimpin kami yang akan mengajarkan materi tentang pelajaran kita. Mari kami doa dan berdoa kiranya Kau mengampuni segala dosa kami, agar kami dapat menjadi anak yang bersaudara. Terimalah doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersatu dalam doa. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Bagaimana tugas minggu lalu sudah selesai? Oke, nanti kita kumpulkan ya. Saat ini Ibu absen dulu. Esther, Nica, Ade Haris, Moja, Elsa, Lince, Jufer. Ada yang sakit? Oke, masuk semuanya ya. Oke. Ada yang bisa satu orang hafal ayat Mas? Silakan Cinta, ayat Mas Cinta. Berdiri saja. Efesus 6 ayat 1, hai anak-anak, adalah orang tua di dalam Tuhan karena harus ada yang Oke, terima kasih Bu Anisca. Kita masuk materi kita hari ini tentang komunikasi keluarga. Tentang apa Ibu bilang? komunikasi keluarga. Oke, sebelum kita bahas dulu, Ibu jelaskan apa itu komunikasi keluarga. Ibu bertanya dulu, karena kata komunikasi ini sudah biasa kita dengar. Coba, Sona, apa itu kata dari komunikasi? Ya Bu, lalu komunikasi adalah sebuah interaksi dalam bentuk percakapan. Oke, kalau menurut Lince, apa itu komunikasi? Kalau tidak ada komunikasi tidak enak. Bukan yang kita. Iya, benar sekali ya. Komunikasi itu adalah interaksi dalam kita sehari-hari itu perlu. Ya kan? Dengan kita berkomunikasi, kita bisa berhubungan. Apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita salurkan, baik itu di dalam keluarga, baik itu juga di sekolah. Oke. Keluarga. Kenapa harus ada komunikasi di dalam keluarga? Coba Moja. Karena dalam berinteraksi kita menemukan komunikasi yang nyaman. Oke, benar. Kalau menurut Esther? Dengan adanya komunikasi di antara keluarga akan terciptanya sebuah keluarga yang
Iya, sangat betul sekali ya. Kalau dengan adanya komunikasi di dalam keluarga itu akan tercipta keluarga yang harmonis, ya kan? Nah, kalau kita tidak berkomunikasi dengan orang tua kita, apa yang terjadi? Suka salah paham, ya kan? Sedangkan pekerjaan yang udah biasa kita pegang, pasti harus disampaikan secara lisan, ya kan? Contoh, Yosi, udah kamu cuci piring itu nak? Bentar lagi mak ya kan? Jadi itu perlu komunikasi di dalam sebuah keluarga. Jadi di sini Ibu tanya, kita di sekolah apakah keluarga disebut atau tidak? Keluarga, kenapa? Kenapa dibilang di sekolah juga keluarga? Karena terjadi sebuah interaksi dalam komunikasi di lingkungan sekolah. Oke, kita masuk tentang keluarga. Oke, menurut Cinta, ini apa nih gambarnya ini? Keluarga. Kenapa ini dibilang keluarga? Iya. Keluarga itu terdiri seorang ayah, ibu, adik, atau abang, atau kakak. Iya kan? Itu yang disebut dengan keluarga. Begitu juga di sekolah. Kenapa Ibu katakan tadi, kenapa di sekolah dikatakan keluarga? Iya Bu, karena terjadi komunikasi, interaksi. Sebenarnya, kan pernah dengar nggak? Bapak Ibu guru adalah menggantikan orang tua kalian selama kalian di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini menggantikan orang tua kalian sementara selama di sekolah. Pasti kan punya keluhan kan di sekolah kan? Kurang mengerti, kurang paham Bu, Pak, ya kan? Jadi di sekolah juga kita menjadi sebuah keluarga. Keluarga besar SMK Negeri 1 Tandun. Oke. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, keluarga itu terdiri ayah, ibu, kakak, abang, dan adik. Seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi dalam keluarga itu sangat pentinglah berkomunikasi. Supaya apa? Karena tidak ada salah paham. Karena komunikasi keluarga merupakan pondasi utama. Ingat ya, pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis. Ya, sangat betul. Ya, kalau kurang komunikasi, pasti kurang terbentuk keluarga yang harmonis. Ya, ibaratnya tanda petik, keluarga itu kadang ada yang cuek. Makan sendiri, habis berkegiatan, tidur langsung, atau mau pergi kemana berpergian, tanpa bilang sama orang tua. Ada yang seperti di situ, anak-anak Ibu? Mudah-mudahan tidak ada ya. Pokoknya kamu mau kemana, anak-anak Ibu semuanya pamitan sama orang tua. Itu adalah bentuk komunikasi. Mak, Pak aku pergi dulu ya. Bahkan ke sekolah juga harus permisi. Itu adalah komunikasi. Jadi ingat ya, komunikasi keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sebuah hubungan keluarga yang harmonis, saling percaya, dan penuh pengertian di antara anggota keluarga. Oke, konflik untuk tujuan utama dari komunikasi keluarga adalah mempererat ikatan dalam sebuah hubungan keluarga. Oke, jadi tadi ini udah ditunjukkan tadi gambarnya sama si Cinta, udah tahu ya, terdiri ayah, ibu, kakak, adik, atau abang sama adik. Oke. Ada yang mau bertanya? Apa Andika? Mau bertanya apa Andika? Kenapa harus ada keluarga? Kenapa harus ada keluarga? Itu memang harus ada. Kenapa Bang? Tuhan sudah berkata, untuk memenuhi bumi ini sudah tertulis dalam firman Tuhan. Penuhilah bumi ini dan beranak cucu, yang ditekankan kepada Adam dan Hawa. Jadi keluarga itu sangat penting ya Andika. Jadi harus ada. Nanti kamu juga sekarang bersekolah. Mungkin kamu dalam keluarga ada bapak mama. Nanti kamu akan membentuk keluargamu sendiri. Di mana masanya kamu sudah siap membentuk keluarga sendiri, mencari pendamping hidup. Ya kan? Setelah mempunyai pendamping hidup, kamu juga akan pasti merindukan seorang anak. Ya. Oke, jadi itu penting ya Andika. Paham sampai di situ Andika? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Sa, kenapa Elsa? Kalau tidak ada keluarga, sebenarnya kalau tidak ada keluarga, gak jadi apa-apa sih Kak. Tapi, kalau kita hidup sendiri, tidak bisa. Ya kan? Tuhan udah berkata seperti itu ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Berarti itu tandanya saling tolong menolong. Ya, berani sini sanggup hidup sendiri di dunia? Tidak ada ya. Ya kan Sah? Jadi, kalau dibilang tidak ada keluarga, ada sih orang yang tidak mau berkeluarga. Contoh itu yang sering terjadi di Katolik. Ya, Birawati. Ya kan? Dulu memang tuh di HKBP itu untuk Bible Flow-nya tidak boleh menikah.
Ya kan? Berarti kalau ada yang berkeinginan jadi Bible Pro, berarti siap tidak membentuk sebuah keluarga. Siap untuk sendiri. Perawan tua dia, ya tidak membentuk keluarga. Ya, tapi sekarang sudah bisa hilang, udah boleh. Tapi Katolik sampai saat ini Bu tahu ya ada ya. Sampai sekarang dirawati nggak boleh ya, ya kan? Jadi ada yang seperti itu memang, ya kan? Tapi Tuhan udah berfirman, beranak cuculah untuk penuhi bumi ini. Paham sampai situ Elsa? Oke, nanti dari materi kita tentang ini komunikasi keluarga, Ibu akan memberikan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, boleh arah duduknya diubah secepat mungkin. Oke, cepat. Silakan dipelajari, Bu kasih waktu hanya 5 menit, ya. Silakan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, dipahami nanti satu persatu kelompok berdiri untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang keluarga Kristen yang berkaitan peran dengan Tuhan. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, nanti saling tunjuk temannya siapa yang menyampaikan hasil diskusinya. Satu orang saja perwakilan. Oke? Oke, udah bisa ya? Kita mulai ya. Kelompok 1 dimulai. Siap kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 dan kelompok yang lain silakan mendengar. Berdiri. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan pendapat kami mengenai berkat Tuhan. Pengertian berkat Tuhan cakupannya sangat luas, bukan hanya sekedar uang atau hal material lainnya. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, tumbuh panjang, kebahagiaan, kebahagiaan, dan sebagainya. Berkat Tuhan dibutuhkan keluarga sebagai bagian dari ajaran agama seperti yang dijelaskan dalam Alkitab kepada orang yang benar kepadanya. Misalnya Abraham yang berkat Tuhan dalam segala hal, yang tertulis dalam Kejadian 4 ayat 1. Obed-Edom beserta keluarganya dengan Tuhan karena membiarkan yang tertulis dalam 2 Samuel. Berkat Tuhan juga akan diterima oleh keluarga Kristen pada dunia seperti dia berdoa dan serupa kepada Tuhan. Seperti ucapan berkat yang ditulis dalam Galatia 6 ayat 24-25. Oke, jadi itu hasil diskusi dari kelompok 1. Berikan dulu A+. Oke, mari kita dengarkan hasil diskusi kelompok 2 tentang pengampunan Tuhan. Salam buat kita semuanya. Shalom. Di sini kami menyimpulkan tentang pengampunan Tuhan. Tidak seorang pun yang hidupnya sempurna di dunia ini, termasuk Anda dan saya, kita berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kemauan Tuhan Yesus merupakan tanda kasih yang besar kepada umat manusia, sebagian Tuhan yang Maha Pengampun, yang tertulis di Alkitab Efesus 1 ayat 7, seperti Tuhan mengampuni, kita sebagai orang Kristen harus kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Iya, itu hasil dari pengampunan Tuhan. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3, silakan. Shalom. Shalom. Baik, ini adalah hasil diskusi kami, yaitu adalah pembaruan oleh Tuhan. Pembaruan oleh Tuhan sering disebut juga dalam kekristenan sebagai hidup baru. Artinya, manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Kristus masuk, dia berdiam dalam kehidupan manusia yang baru dan tidak sama dengan kehidupannya yang lama. Baik,
Oke, sampai di situ tentang hasil kelompok 3 pembaruan oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan pada kelompok 3. Oke, jadi di sini dalam keluarga Kristen ada hal yang khas berkaitan dengan Tuhan, yaitu ada 3 ya. Yang pertama, berkat Tuhan. Yang kedua, pengampunan Tuhan, dan pembaruan oleh Tuhan. Jadi itu dipahamin, diingati, supaya untuk minggu depan pertanyaan selanjutnya bisa Ibu lontarkan, kalian bisa ingat. Paham sampai di situ? Paham. Oke. Untuk materi kita hari ini, kesimpulan, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini tentang komunikasi keluarga? Oke, kenapa Dek? Karena komunikasi keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis, saling percaya, dan penuh pengertian di antara anggota keluarga. Melalui komunikasi yang terbuka, jujur, dan berempati, setiap individu dalam keluarga dapat menyampaikan perasaan, kebutuhan, serta harapan mereka. Ya, itu kesimpulan dari Ade Haris ya, tentang komunikasi keluarga materi kita hari ini. Ada satu orang lagi memberikan kesimpulan? Saya kira tuh buat lingkungan yang ada di rumah kita masing-masing ada. Tapi di sekolah pun kita menjadi sebuah keluarga. Jadi semangat pembelajaran hari ini telah menambah wawasan saya dan pengalaman saya tentang keluarga. Oke. Berikan tepuk tangan ke semuanya. Oke, untuk lebih lanjut lagi dalam pembelajaran hari ini, Ibu kasih tugas. Waktu mengerjakan hanya 2 menit saja. Karena sini ada pertanyaan, apakah kalian mengerti dari materi hari ini? Silakan dijawab ya. Tinggal kamu memilih iya atau tidak. Silakan. Oke, silakan berbagi-bagi. Berbagi-bagi ya. Oke. Ya, masih bisa 5 menit lagi. Sudah ada siap? Oke. Saling lihat lembar kerjanya. Nomor 1, Ibu berikan. Apakah Anda memiliki peran pemikiran benar mengenai peranan Allah dalam keluarga Kristen? Ya. Oke, jadi sangat benar ya, sangat adanya peran Allah itu atau peran Tuhan itu dalam keluarga. Oke, yang kedua pertanyaannya, apakah Anda pernah mengalami di mana orang lain beranggapan negatif saat bertemu kali keluarga Kristen atau sebaliknya? Tidak, ya, tidak ya. Oke, yang ketiga, apakah Anda dapat menjelaskan nilai-nilai Kristiani yang Anda pegang dalam keluarga selama ini? Ya. Iya, contohnya apa? Boleh berikan contohnya satu? Nilai-nilainya apa? Yang pertama itu adalah sikap ramah tamah, sopan santun. Itu nilai-nilai yang akan bisa kita cerminkan ketika dalam keluarga itu terjalin komunikasi keluarga yang baik. Oke, paham sampai di situ? Paham. Oke. Supaya pembelajaran kita berakhir, tapi sebelum berakhir, satu orang, Yuli lah ya. Apa yang kamu rasakan dalam hari ini pembelajarannya? Pembelajaran saat hari ini cukup menarik karena saya menjadi tahu bahwa sangat penting komunikasi dalam keluarga dan saya tahu kenapa komunikasi yang baik untuk keluarga. Iya. Ada yang bisa nambahin? Ada? Cukup sampai di situ? Cukup? Oke. Ya. Jadi untuk pemahaman materi hari ini, bahwasanya sangat pentinglah terjalinnya sebuah komunikasi keluarga yang baik di dalam keluarga kita masing-masing, bahkan juga di sekolah. Paham anak-anak Ibu? Paham. Oke, untuk materi selanjutnya minggu depan, Ibu berikan tugas tentang Tuhan pedoman hidup dalam keluarga. Ini ada tugas nanti di rumah dikerjakan. Silakan kamu kerjakan.
Nanti kamu buka Alkitab karena di dalam Tuhan pedoman dalam hidup keluarga ini Kejadian 2 ayat 24 kamu baca apa isinya ya. Ini Ibu berikan lembar kerja peserta didik satu-satu Ibu bagikan, silakan nanti kamu kerjakan. Ya, dikerjakan PR-nya untuk minggu depan. Oke? Silakan disalin di buku tugasnya masing-masing. Ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Pas untuk kegiatan hari ini? Oke, jadi kerjakan tugasnya yang Ibu berikan dan jangan lupa tentang materi kita hari ini. Minggu depan akan kita ulas kembali secara singkat. Jadi PR-nya silakan dikerjakan. Coba kita sebelum ditutup pembelajaran kita, coba kita bernyanyi satu lagu. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. 2, 2, 3 ya sambil tepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikannya. Mari kita bersukaria. Oke, berikan aplaus untuk hari ini ke depan kita. Silakan Adik Haris pimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri. Baiklah, untuk pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberi nama hidup kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah memberi kesehatan kepada kami Tuhan sehingga kami bisa menyelesaikan pembelajaran kami dari awal pembelajaran ke tengah hingga akhir Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami tidak dapat hadir Tuhan. Jika mereka sakit Tuhan, urapilah orang mereka Tuhan. Dan berkati juga guru-guru kami Tuhan yang telah mengajar kami dengan kesabaran ya Tuhan. Kami adalah manusia berdosa Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami juga. Amin. Amin. Oke. Shalom. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK luar biasa. Tepuk tangan.